Kenapa ayah mimpin pasukan buat ngepung rumah besar Adipati Zhengwo? Lo yang bakalan ngebunuh suami gue? Keluarga Xie berniat untuk berontak. Keluarga Shen disuruh buat ngejudge. Xie Yujing bahkan udah nyerahin kekuatan militer ke lu. Lu masih pengen ngebunuh mereka semua? Keluarga Xie, mati semua. Cuma dengan nyawa tentara, orang bisa ngamanin kekuatan militer. Kekuatan militer banget. Dia pengen itu realistis. Lo dagangin anak perempuan lu sendiri, buat harta dan status. Anak perempuan kandung. Keluarga Shen gue kagak pernah punya darah rendahan kayak lo. Lu ngomong apaan? Lu cuma bangsat yang nyuri sarang gue. Bokap kandung lu cuma petani. Lian adalah garis keturunan asli dari keluarga Shen. Hahaha. Berhubung dia udah dikenalin, kenapa lo masih nyembunyiin ini dari gue? Gue nyimpen itu dari lu, karena latar belakang medis lu. Bisa nyembuhin tanda lahir Lian lu dibiarin buat nempati gelar anak perempuan yang sah. Itu biar lu bisa nikah ke keluarga Xie, di tempat dia dan mati. Keluarga Xie sekarang udah diilangin. Lu harus balikin posisinya ke Linger. Haha, Shen Jia. Gue bakal ambil nyawa gue di jalan tanpa kembalian ini. Kagak takut balasan ilahi. Kalau ada akhirat, lu harus bayar 100 kali lipat. Semoga mereka mati dengan kematian yang mengerikan. Adek, makasih udah ngajarin sopan santun. Gimana gue bisa jadi putri mahkota? Makasih lebih lagi udah nyembuhin muka gue, dengan keahlian kedokteran lu. Sekarang, Shen Jiadi adalah putri mahkota. Semuanya harus jadi milik gue. Aduh sayang, Nona lagi mimpi buruk. Jangan takut. Kita udah pulang. Semenjak lu dikirim ke gunung, buat belajar kedokteran pas lu umur 9 tahun, dia menderita kesulitan selama 6 tahun di luar. Sekarang akhirnya kita balik lagi. Udah 6 tahun penuh. Sejak bangun di umur 9 dengan kenangan kehidupan masa lalunya, gue hidup di dunia mimpi ini setiap saat. Gue lanjutin dengan hati-hati, selangkah demi selangkah di Gunung Muxian. Mereka diam-diam menyelidiki dan mengungkap kebenaran di balik panggilan saat itu. Hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Aduh, Nona muda. Kenapa lu berlutut di cuaca dingin gini? Cepet bangun tan lo beku. Sui-sui. Cucu perempuan gue yang tersayang. Kenapa dia berlutut di tanah dan melolong pas dia balik? Buruan tarik adek lo ke atas. Tanahnya dingin banget. Lututnya kedinginan, tapi dia baik banget. Cepet bangun, oke? Siapa yang ngebully lo di luar? Kasih tahu kakak gue. Kakak gede bakal berdiri buat lu. Nenek, ibu, kakak. Gak usah, Sui-sui gak pantas dapat nikmat dari keluarga Shen. Apa yang terjadi sebenarnya? Sui-sui berdiri dan ngomong. Di jalan balik ke rumah, gue nyelamatin seorang wanita bernama Zonglian, lahir di hari, bulan, dan tahun yang sama dengan gue. Lebih kebetulan lagi, dia mirip banget sama emaknya. Berapa banyak orang di dunia yang saling merindukan karena kecantikan mereka yang sama. Lu berlutut di salju buat ini, jadi bangun duluan. Kalau cuma soal daya tarik fisik, kagak apa-apa. Tapi gue di Zonglian, gue ngeliat gembok centenarian yang mirip banget sama punya gue. Pola, ukirannya. Ini persis kayak dulu. Bener banget. Ibu dan abang. Gue bahkan bukan anggota keluarga lu secara darah. Gue cuma orang yang udah ngambil alih tempat orang lain. Itu Uni Cina. Mereka adalah saudara terdekat dan sejati lo. Gimana bisa jadi ini? Di kehidupan gue yang lalu, lo semua nyalahin gue karena mengambil alih hidup Xian Lian. Dalam kehidupan ini, gue berinisiatif buat nemuin dia. Gue udah kehilangan semua kemampuan kedokteran gue. Lo bakal tetap masukin orang dengan bintik-bintik hitam di mukanya? Monster jelek. Pegang di telapak tangan lo. Siapa suruh lo bersikap kayak gini? Mereka ngambil keputusan buat ngirim orang buat bawa anak itu balik. Itu bener-bener bego. Gue kagak ngerti apa yang lo omongin, Pak. Lu udah tahu kagak? Jadi gimana kalau gue tahu? Sekarang, dia udah berkembang jadi wanita muda yang anggun. Dia juga murid paling luar biasa dari upacara suci Gunung Muxian. Anggun, lu punya anak perempuan yang sempurna. Keluhan lu apa? Kita harus nemuin orang tambahan itu. Tuan dan Nyonya udah dibawa balik. Sekarang mereka udah dibawa balik. Temuin dia sendiri. Ayo kita omongin setelah kita lihat. Alis dan mata itu kagak bisa disalahin. Darah daging gue sendiri. Anak baik, biarin nyokap lu lihat lu. Mak. Jangan deket-deket. Benda di wajah kakek gue itu, bawaan. Jadi lu ganti anak sendiri. Semua keluarga ngandelin ahli waris perempuan buat ngelanjutin posisi permaisuri. Tapi dia kelihatan kayak gini. Gimana gue bisa jawab ini? Dan itu petani di desa Anlin. Anaknya lahir pas udah penuh. Berkulit putih dan cerdas.
Cuma, orang yang punya tampang dan kualitas kayak gitu yang layak jadi putri yang sah dari keluarga Shen kita. Putri mahkota masa depan, tapi Lian itu darah daging kita sendiri. Kagak perlu ngomong lagi. Berhubung lo ngotot pengen bawa mereka balik, mereka di depan umum mengklaim bahwa mereka adalah saudara perempuan yang telah meninggal bersama. Shen Lian emang rapuh dari kecil. Itu selalu disimpan di tunggul. Hari ini gue baru pulang. Kalau buat Shen Wan, dia masih anak perempuan tertua dari keluarga Shen kami. Ratu masa depan. Siapa yang berani ngebocorin walau satu kata aja, gue kagak bakal biarin ini kagak dihukum. Di kehidupan gue yang lalu, gue hidup sampai mati. Semua orang berasumsi itu karena orang tua kandung itu rakus dan sia-sia. Anaknya diganti, ternyata itu semua gara-gara lo. Rencana Shen Zengyi. Demi kekuatan keluarga. Adik kembar, terus biarin gue jadi anak perempuan yang sah tertua. Oke, adik Shen. Sejak lo ninggalin dunia, pas umur 9, kita kagak ketemu selama 6 tahun. Bahkan cantik yang menyendiri pun kagak bakal takut kagak ngenalin lo. Gak nyangka alis sama mata lo cantik banget. Dia mirip banget sama Lady Jing. Gue udah ketemu yang mulia putra mahkota. Hari ini jepit rambut Phoenix, 9 ekor kutub lo. Itu diinstruksikan khusus oleh Permaisuri Duda untuk dikirim oleh tante gue. Ini adalah token dari putri mahkota dari dinasti berturut-turut. Abis upacara, kutub, terus ibu bakal resmi ngatur pernikahan kita. Jadi gimana kalau gue ngakuin gue salah? Posisi putri mahkota aslinya punya gue. Makasih yang mulia. Kenapa lo semua sibuk banget seneng-seneng? Tapi dia kagak main sama adiknya Shen Wan. Dia adalah bintang nyata dari makan malam keluarga hari ini. Yang mulia, ibu-ibu udah main sama Michelle dari dulu. Sepupu putra mahkota, udah lama kagak ketemu, gua. Itu mangkok ajaib. Lu adalah dewa mangkok. Dia siapa sih? Yang mulia, gue? Sepupu putra mahkota salah paham. Dia ada kembarnya Mbak Chen. Namanya Shen Lian. Gue kagak pernah denger kalau keluarga Shen punya nona kedua. Adikku udah rapuh dan sakit dari kecil. Selalu disimpan di luar. Hari ini gue baru pulang. Gak boleh ada yang ngebully dia lagi. Suster Lianer bener-bener cantik yang bisa bikin ikan tenggelam dan angsa jatuh dari langit. Bulan nyembunyiin mukanya dan bunga memerah karena malu. Dia punya sikap yang bermartabat dan elegan kayak Madam Shen. Cantik banget nih, anak peoni. Tapi terlalu duniawi dan licin. Kagak. Kayak Lian yang tulen dan gak bersahaja. Malah lebih menggemaskan. Pas lu pertama kali ketemu dia di kehidupan lu yang lalu, gue udah nyembuhin tanda lahir di mukanya. Lu terobsesi dengan bakat palsunya. Dia terpikat dengan suasana bangsawan yang baru dia dapetin. Baik-baik aja. Mei Chengxiang di hidup ini. Penampilannya yang pemalu dan tunduk. Bahkan bisa jadi Clivia di mata lu. Ini lucu banget. Lord Chen beruntung banget. Teratai ganda. Anak perempuan yang paling tua kayak bunga di kerah tinggi, nusuk musuh, putri yang lebih muda kayak bulan yang cerah, lembut, dan lembut. Kenapa kagak ambil kesempatan ini? Buat ngumumin ke semua orang keanggunan dua putri dari keluarga Shen. Chang Shen Wuwan belajar kedokteran di luar negeri selama 6 tahun. Baca ulang, 4 buku dan 5 buku klasik. Jago di bidang farmakologi dan kedokteran, tata krama keluarga yang dipelajari, masyarakat Xiang Manengci, bisa ngambil pulpen abis turun. Suster Wan, buruan ngasih hormat ke yang mulia putra mahkota. Gu Fangcai udah pernah ketemu sepupunya Wan Keahlian memanah kusen Wan emang luar biasa. Sepupu Lian berdiri sendirian di bawah atap. Menurut sepupu gue Wan sepupu gue si Lian udah rapuh dari kecil. Dia dibesarkan di desa. Kayaknya, Wan udah bilang ke yang mulia putra mahkota tentang Lian Memang, gue maupun istri gue kagak mengantisipasi hal ini waktu itu. Kehamilan ini ternyata kembar. Namun, Lian lahir dengan konstitusi yang halus banget. Gak bisa jalan jauh balik ke Beijing bareng Kate. Jadi dia nginep di desa terdekat. Selama 10 tahun terakhir, obat herbalnya gue udah langsung minum, tapi belum berhenti. Gue kagak sakit. Lu atau gue kagak tahu kalau gue sehat dan butuh obat. Kata ayah, adek gue udah pulih di perkebunan. Sekarang dalam keadaan sehat, gak perlu pakai rebusan lagi. Namun, tubuh adek gue, kalaupun udah sembuh, masih perlu dirawat sebentar lagi. Perempuan itu adalah bunga yang halus. Kelalaian kagak boleh. Ya yang mulia putra mahkota adalah urusan mendesak gue. Itu bukan Hu. Zizeng tulus berterima kasih ke Tuan Muda. Dia beneran datang ke jamuan keluarga Shen juga. Xie Yujin bentar lagi. Lu bakalan disuruh ke Huaizhou buat ngurusin kasusnya. Tapi mereka disergap di tengah jalan. Hilang udah setengah tahun. Itu adalah penghilangan ini 6 bulan terakhir. Anak laki-laki tertua dari keluarga Shen menggantikan posisi komandan penjaga kota kekaisaran. Keluarga Xie kehilangan kekuatan. Gitu aja akhirnya dia jadi ikan yang harus disembelih di hari pernikahannya. Daging, salam kenal, yang mulia putra mahkota. Xie Qi, lu udah telat. Nanti, lu harus minum penalti. Yang mulia, bener banget. Gua meeting udah nyiapin operanya. Kenapa kita kagak pindah ke sana dan duduk?
Sekarang lo sama dia cuma orang asing. Apa yang perlu lo lakuin? Itu buat bantuin dia ngehindarin jalan buntu di Huaizu. Mengubah nasib keluarga Xie. Adek, ada yang mau gue omongin. Kita bisa ke sana dan ngobrol? Adek, bisa tolong kasih gue putra mahkota? Adek, gue tahu ayah mau nyuruh lo ke Istana Timur. Tapi barusan lu juga lihat gimana bokap lu nyoba buat nyorotin lu. Sengaja ngerendahin gue di depan putra mahkota. Untungnya, yang mulia putra mahkota cerdas dan berwawasan. Dia sendiri udah janji. Setelah kembali ke istana, mereka berdiskusi untuk membawa gue ke dalam istana. Dia mau nikahin gue dan jadiin gue putri mahkotanya. Berhubung adek gue orangnya sangat beralasan. Kasih gue putra mahkota. Kenapa harus gue kasih ke lo? Gak bisa ngasih tahu ada? Yang mulia putra mahkota sama sekali kagak suka sama lo. Adek cantik banget. Kalaupun dia kagak jadi putri mahkota, lo juga bisa nikah ke keluarga dengan latar belakang yang bagus banget. Lihat tuh tuan muda rumah besar Adipati Zengwo. Dia juga lagi ngeliatin adiknya. Ngapain bikin diri sendiri menderita? Cinta yang dipaksain itu gak pernah manis. Kalau itu adik gue gak bakalan ngebolehin dia. Haha, berhubung adik gue suka banget sama putra mahkota. Pas gue nikah ke istana putra mahkota, terus gue yang ambil keputusan. Apa putra mahkota bakal ngambil lu jadi selir? Siapa yang pengen selir lebih banyak? Ini kagak bisa ditahan. Apa yang lu punya buat dibandingin sama gue? Berdasarkan jepit rambut Phoenix, berekor 9 itu. Lu tahu kagak? Permaisuri, tante gue ngirim jepit rambut mutiara bersayap Phoenix ke pintu rumah gue tiap tahun. Berikutnya, lu bakalan nge-review kasusnya. Gue tinggal di sana 10 hari sampai setengah bulan. Mereka lupa dari mana mereka merangkak balik. Lu aja kagak ngeliat diri lu, bangsat jelek. Asal lu ngerusak mukanya. Dia monster sama kayak gue. Lu tau kagak kenapa bokap lu ninggalin lu di perkebunan itu? Biar gue kasih tahu rahasia. Karena lu jelek banget. Itu bikin dia jijik. Nyonya tua itu lagi kesusahan. Nona muda kedua mendorong nona muda tertua ke air di koridor 9 tikungan. Itu kagak lebih dari bikin burung hantu malam kaget. Lu semua terus latihan? Wan Er di mana sekarang? Siapa yang nyelamatin dia? Udah dikirim balik ke Anjungan Linlang. Itu guru muda Xie yang loncat ke danau es dan narik dia. Siapa lagi yang ngeliat? Nyonya tua itu lega. Gak ada orang luar waktu itu. Guru muda Xie kecewa banget. Hari ini, lu berdua yang mempertaruhkan nyawa lu buat nyelamatin cewek muda itu. Kagak ada hubungannya sama yang lain. Kalau ada yang berani ngebocorin kata sekecil apapun dan ngerusak reputasinya, gue kagak bakal biarin ini kagak dihukum. Jangan sentuh gue bisa jalan sendiri. Biar gue pergi. Apa hak kalian makhluk rendah hati buat tangkep gue? Diem, berisik banget. Gimana bisa gue ngelahirin anak jahil kayak lo? Mati, atau hidup bego? Nyonya tua, nyonya, dan nyonya muda kedua bener-bener gila. Dia beneran ngomong hal-hal yang kagak tahu malu itu waktu itu. Kayak nona muda, ngomong yang kagak masuk akal. Jelas banget dia yang ngerendahin gue. Dia ngomong apa? Balas ke nyonya tua. Nona kedua maksa, nona tertua. Dia ngasih pangeran tragis ke dia. Ini juga disebut penghinaan. Yang mulia putra mahkota selalu suka sama gue. Nona muda itu ngasih saran dengan baik. Masalah nikah sepenuhnya terserah kepala rumah tangga dan istrinya. Nona muda kedua, bagaimanapun, menanggapi dengan mengatakan bahwa kepala keluarga itu bias. Konon katanya tuh kebun penuh banget sama Sakya. Semua tuan muda udah ngembangin perasaan cinta ke si wanita muda. Nona muda itu kagak kekurangan laki-laki, putra mahkota harus diserahin. Udah ngomong semua itu, cewek muda kedua tiba-tiba mengalami kondisi ganas. Nona muda itu didorong paksa ke danau es. Apa gue salah? Yang mulia putra mahkota secara pribadi ngasih gue jepit rambut Phoenix. Dia suka sama gue. Itu bukan Shenwan sama sekali. Bangsat. Wanita bangsawan, di mana lu bisa nemuin tempat kayak gini, tempat yang membiarkan bangsat? Selain udah ngelahirin adeknya, lu ngomong gitu tanpa malu. Dia sampai berani ngeluarin omong kosong di depan Wan Jier, bener-bener menyinggung telinga gue. Wan Jier, ini nih kenapa lu ngotot ngikutin Zhuangzi di hidup ini? Anak perempuan tertua dari keluarga Shen yang dibawa balik. Lihat hidungnya yang ganas dan tebel. Sikapnya kagak ada sedikit pun keanggunan seorang wanita yang terpiara. Lu pengen yayasan keluarga Shen yang udah berabad-abad didiriin? Apa kita kehilangan semuanya dari orang bego ini? Penampilan gue hadiah dari keluarga Shen lo. Lo yang bawa gue balik. Apa gue udah mohon-mohon buat bawa gue balik? Binatang lu, berlutut dan minta maaf ke nenek lu. Kenapa gue harus minta maaf? Shenwan tumbuh di bawah terik matahari. Tapi gue ditinggal berkeliaran di luar.
Kalau ada yang harus minta maaf harusnya keluarga Shen yang minta maaf ke gue. Pelayan cepet-cepet antrin dia keluar dari mansion. Gue kagak punya anak perempuan ini. Bun, jangan buang gue gak akan pergi. Tarik, dia pergi. Kak, selamatin gue. Gue adek dari musuh lo. Biarin dia pergi. Kakak yang paling tua kagak bisa ngejaga dia. Hampir aja dia ngebunuh neneknya Wan Er. Nyokap, gue datang buat ngasih tahu. Yang Mulia Putra Mahkota bersikeras untuk memilih adik perempuan keduanya sebagai putri mahkotanya. Apa milih dia jadi putra mahkota itu salah? Ayah lagi berusaha sekuat tenaga buat bujuk. Pertama, kunci dia di halaman dan kurung dia di rumahnya. Kita bakal urusin masalah ini kalau udah selesai. Dengan keputusan kekaisaran, Shen Lian, putri tertua dari rumah tangga menteri. Penampilan yang luar biasa. Bingxing Duanshu, putra mahkota udah ditunangan sama dia. Gue udah habisin sumber daya seluruh klan. Anak perempuan tertua yang sempurna. Yang dibesarkan, putra mahkota membutakan mata. Pada akhirnya, mereka milih benda jelek itu yang kagak tahu satu atau dua hal tentang Om Li. Menteri, udah larut malam, dan Yang Mulia udah pensiun buat malam. Besok lu butuh apa? Yang Mulia, tolong bunuh gue. Om, maksudnya apa sih sebenarnya? Anak perempuan kedua, Shen Lian, diajarin oleh guru les dari usia muda. Nulis dengan goresan ceroboh nunjukin kurangnya sopan santun. Kalau dia jadi putra mahkota, ini pasti bakalan bikin tentara marah. Dushu Lian ngeperiksa 9 generasi kerabat. Yang Mulia, berikan gue kematian. Oleh karena itu, gue pribadi menyaksikan tata krama dia yang sopan dan lembut di kediaman keluarga Shen hari ini. Lebih baik dari kepribadian Shen Wan yang cuek dan flamboyan. Ratusan kali. Tante tahu kalau keluarga Shen mau maksa Shen Wan masuk ke keluarga. Setelah keluar dari rumah lo, gue pergi ke istana bokap gue untuk meminta dekrit kekaisaran. Pikiran lo udah gue akhirin. Apakah Lord Shen berniat untuk melanggar keputusan kekaisaran? Pejabat yang terhina itu kagak berani nyelonong ke istana timur malam-malam. Itu Shen Wan yang nangis dan teriak maksa lu buat masuk. Bar istana. Tante ngasih tahu lu, seumur hidup gue gak akan pernah nikah sama Shen Maru. Lu bisa aja nemuin dia jodoh yang lebih baik lebih cepet. Mo Shai Xiaoxiang, apa putra mahkota beneran pengen Shen Lian jadi selir? Pikiran tante udah dibikin, dia dipilih sama tantenya. Kagak peduli apapun. Tante bakal ngelatih mereka secara pribadi. Tolong balik. Lord Shen, lu udah keterlaluan dalam pilih kasih lu. Dia bahkan nerobos istana semalaman buat Nona Shen. Shen Wangu ngeremehin lu. Buat posisi putri mahkota, itu bahkan memaksa bapaknya untuk masuk ke istana dan mempertaruhkan nyawanya untuknya. Perempuan yang licik banget, bikin tante gue bangga banget. Nemenin tante ngelonggarin baju. Tante lagi mau ketemu bapak kaisar. Dengan mandat surga, kaisar memerintahkan. Lady Wan, putri tertua dari keluarga menteri. Lembut dan bermartabat. Xie Qi, anak tertua dari Adipati Zhengguo, berani dan jago dalam pertempuran. Mereka berdua dianggap cocok banget dalam pernikahan. Terus waktu yang menguntungkan buat nikah. Wan Er sama Xie Yujin. Dekrit kekaisaran putra mahkota, baru aja ngangkat benda jelek itu ke surga. Kaisar langsung meminangkan Wan Er dengan keluarga Xie. Ini berkah atau kutukan buat keluarga Shen. 2 dekrit kekaisaran dikeluarkan berturut-turut dari istana Wan Er. Adek lo jadi putri mahkota, dan lo ditunangan sama bokap dan neneknya Xie. Ini adalah kesempatan yang menyenangkan banget. Gak peduli siapa yang dipilih Yang Mulia. Selama dia anak perempuan dari keluarga Shen, itu udah cukup. Adek gue tersesat di antara rakyat biasa. Gue yang pesen tempat. Ayah, tenang aja. Kalau soal tanda lahir di mukanya, Wan Er kagak akan pernah percaya. Dia pakai semua ilmunya buat ngobatin. Dia bisa nyembuhin Wan Er. Dia pernah kerja di Fakultas Kedokteran Gunung Muxian. Ngepalikin buku kuno. Ada resep di atas, bisa dijadiin film yang tipis banget. Nempelin di muka lo. Itu bisa nutupin tanda lahir dengan sempurna. Gak beda sama orang biasa. Itu mungkin bisa ngebasmi itu sepenuhnya. Film obat ini cuma bisa larut. Kebutuhan mendesak si adek buat ketemu ratu. Itu juga mengandung banyak kasturi. Penggunaan yang berkepanjangan bisa menimbulkan risiko bagi karakter. Itu harus diawasi dengan ketat oleh orang yang ditunjuk. Wan Er, sekarang udah keluar dari bahaya. Besok gue berencana balik ke Gunung Muxian. Gue minta cara ketuan gue buat ngilangin tanda lahir sepenuhnya. Wan Er akhirnya dilucuti dari posisinya sebagai putri mahkota. Gimana bisa kagak ada rasa kesel? Gimana kalau dia ngutak-atik obatnya? Itu ngancurin kemampuan Shen Lian buat punya anak. Putra mahkota kagak akan pernah ngebiarin bapak keluarga Shen kait lepas dari pengait. Artinya buat ngasih penghormatan ke nenek moyang malam ini. Lu sendiri yang nganterin Shen Lian ke Gunung Muxian buat nyari perawatan medis. Kita kagak boleh ngasih Shen Wan kesempatan buat ikut campur. Nona muda itu sangat berwawasan.
Seperti yang diharapkan, Tuan Muda Tertua mengambil wanita muda kedua dan meninggalkan kota semalaman. Pergi ke Gunung Ben Mushan. Tuan mencegah lu dari ngerugiin nona muda kedua. Shen Zhenggi, oh Shen Zhenggi. Lu sombong dan pinter. Mereka kagak tahu kalau Gunung Muxian ada di sebelah prefektur Huaizhou. Permainan catur gue. Itu kagak pernah diatur buat Shen Lian yang bego itu. Abang Shen Lian, perjalanan lu. Biar dia ke gerbang neraka di tempat Xie Yujin. Lu jatuh ke air, dan badan lu belum sembuh sepenuhnya. Terus biarin abang lu, anterin adik lu, langsung ke Gunung Muxian. Lo harus nemenin nyokap lo ke kuil Puhua, buat berdoa minta berkah hari ini. Terus gue nemenin nyokap gue ke Candi Puhua, buat jalan-jalan. Pergi sarapan sama nenek dulu. Nanti gue atur gerbongnya ibu sayang. Yang mulia, gue ucapin hormat. Nona Shen? Tante tahu apa yang lu pikirin? Apa 15 tahun terakhir? Semua orang di keluarga Shen berputar di sekitar lu. Dia belum dapet posisi putri mahkota. Ngerasa kagak seimbang. Tante bisa ngertiin? Buang tatapan kesel dan setan di mata lu. Jangan gombalin tante lu. Kalau penyakit mata yang mulia menyala, balik ke istana secepatnya dan temuin dokter kekaisaran. Dia bakal bunuh lu. Berhenti main keras buat nyampe sini. Oleh karena itu, gue sebelumnya kurang berpengalaman dalam urusan manusia. Gue ngomong beberapa hal yang lu salah paham. Gak usah dianggap serius lagi. Pernikahan antara Gu dan Linger udah selesai. Tante gak mau Linger salah paham, Murid gue, apa lu kagak punya rasa malu sama sekali? Yang mulia, perempuan rendah hati ini kagak tahu apa yang dia lakuin buat bikin putra mahkota kesel lagi. Jangan nangis bareng gue. Nggak ada orang luar di rumah nenek dari sisi ibu gue. Kagak perlu formalitas. Tante datang hari ini. Permaisuri Duda pengen ketemu sepupunya Lian Er. Mereka datang khusus buat nganterin dia ke istana. Yang mulia Lian Er mengalami keadaan darurat semalam. Cheng Xiao lalu ngirim dia ke Gunung Muxian buat nyari jubah peri. Kenapa gak dibiarin adek Wan duluan aja? Masuk ke istana buat ngucapin terima kasih. Moku Shenzan. Bukannya itu sekte yang Wan Bianmei masukin? Iya, Lisian emang tuannya Wan JR. Nenek, gimana caranya lo bisa nyembunyiin ini dari tante lo? Terburu-buru, ngirim adek Lian, keluar dari ibu kota. Tante bakalan nganterin Tante Buyut ke Gunung Muxian buat jemput orang itu. Adik Wai Wan, lo harus cepet-cepet nemuin cara buat ngehentiin putra mahkota. Nenek, pergi kemana aja yang lo mau. Licik banget sih lo. Lo nipu keluarga lo buat ngirim adek lo ke wilayah lo. Lo pikir tante lo kagak tahu taktik penenang lo? Tante ngasih tahu lo, kalau kenapa-kenapa sama Lian Er, tante kagak bakalan nikahin lo. Lo harus nyerahin ide itu secepatnya. Yang mulia kenapa kagak buru-buru dan dorong kuda lu buat ngejar? Kita udah telat banget. Lu mungkin kagak bakal ketemu lagi sama kekasih lu. Pernikahan lu sama Xie Yujin. Gu Hui mendesak Permaisuri Duda untuk membuat keputusan secepatnya. Gue belajar pikiran lu. Yang mulia lagi kesusahan. Jiang Lin, anak dari Jiang Dio, dianterin balik ke Jing. Gimana caranya mereka kabur? Ada agen dalam di tentara Yulin. Tapi dia mukul paku di kepala. Kagak jauh. Lu kirim orang buat ngambil Shen Liangu biar dia bisa nangkep Jiang Lin sendiri. Buk, tentara ini kayaknya lagi nyariin orang. Anak pengkhianat udah datang. Dia kabur pas balik ke Beijing. Pasukan Yulin sekarang lagi di Songsan. Adek, jangan takut. Sama anakku di sini, 3 generasi laki-laki di keluarga Jiang. Mereka jaga White Tiger Pass di Xinjiang Selatan dengan darah daging mereka sendiri. Putra mahkota mempercayakan kekuatan militer. Dia sebenarnya mengkhianati negaranya dan membelot ke musuh. Eksekusi seluruh keluarga. Dulu tentara kagak punya keturunan. Yang selanjutnya adalah keluarga Xie dari rumah besar Adipati Zeng. Wan Er, tetap deket sama emak lu dan jangan keluyuran. Bonting. Kakak kedua, bawa adek lu ke gunung belakang buat ngasih doa dan restu. Ku pergi nyari master, buat menafsirkan teks 1000 karakter itu. Ingat, lu kagak boleh ninggalin sisi abang lu yang kedua. Gue ngerti, Bu. Ini sial banget. Nyari penafsiran ahli, bunga laba-laba merah mekar di batas antara yin dan yang. Oleh karena itu, ketika seseorang melihat kembali ke dunia manusia, yang ada di depan adalah jurang pembersih. Sekarang, Buddha dan setan udah turun. Bencana dan musibah besar kagak bisa dihindari. Guru, kalau ini musibah mematikan, nih, hapus aja bencana yang mematikan ini. Semuanya punya sebab dan akibat. Lu motong? Mana tuh Yin? Hasilnya sama aja. Biksu yang rendah hati ini mau ngasih saran lain buat lu. Semua kejahatan melahirkan kebencian. Mencapai jalan melalui kebaikan. Yang mulia pangeran ke-12, nyariin lu kemana-mana.
Aneh ngerti? Gue antar adek gue balik ke aula utama dulu. Pemberitahuan mendesak putra mahkota. Gak ada sesaat pun yang bisa dibuang sia-sia. Abang kedua, putra mahkota pasti lagi nyariin lu dengan mendesak buat kuncinya. Setelah gue lempar koin, gue nyanterin pembantu gue dan balik nyari nyokap gue. Lu kagak perlu ngucapin gue. Tapi nyokap membuat gue selalu ada di sampingnya. Gue khawatir ada maling yang masuk ke candi. Sekarang gue pergi. Akan bagus kalau abang gue cepet-cepet nangkep tuh maling dan ngembaliin kedamaian di kuil Buddha. Udah dikonfirmasi kalau orang ini kabur ke candi. Tolong, tuan muda kedua, balik ke ibu kota segera. Dipindahin ke Songshan. Tuan, mana mbak yang menafsirkan slip ramalan barusan? Makasih guru. Bukannya mbak itu lagi merenung? Apa Fangting, om bela diri tanpa nama, menyanyikan sutra? Amitabha. Orang yang dia cari gak ada. Kecantikan dan kesempitan bunga. Lu berdiri jaga di luar pintu. Gue harus masuk ke dalam dan nyari beberapa kitab suci Buddha buat disalin buat nenek gue buat berdoa buat kesejahteraan dia. Gak boleh ada yang masuk buat ganggu gue seorang wanita. Paviliun harta karun yang gede banget. Dirusak gini sama anak buah putra mahkota, kayaknya Jiangling punya. Ada sesuatu yang putra mahkota bertekad untuk didapatkan. Horizontal 18, instan 18. Puan muda Xie, gue datang buat nyelamatin dia. Bibir Jiang Liu Gongzi udah ungu. Ujung panah itu beracun banget, dan terletak tepat di vena tengah. Area di luar penuh dengan anak buah putra mahkota. Lo kagak bisa ngerebut dia dalam waktu singkat. Dokter-dokter di luar kagak bisa nyembuhin racun ini. Tapi kebetulan gue punya penawarnya. Putra mahkota yang ngirim lo. Takut gue bunuh? Lo cuma nanya gue dikirim sama putra mahkota apa enggak? Kalau gue bilang kagak. Bahkan perisai besi komia pun kagak ada tandingannya. Kalau kata gue, ini kagak kelihatan aneh buat lo. Kenapa sekarang Yu Lingjun kagak ada di luar pintu? Cuma 2 pembantu gue? Pas gue kuliah kedokteran di Xinjiang Selatan, dia pernah ngikutin tuannya turun gunung buat ngobatin tentara di perang. Sialnya, mereka diculik sama bandit yang kejam. Intar. Pasukan Jiang ngekerahin 70-80% dari pasukannya buat ngebela medan perang utama. Kerusakan ke wilayah nasional. Korbannya banyak banget. Pas Lord Jiang nerima berita penculikan kita, dia udah kehilangan setengah lengan. Dia cedera parah. Dia masih mimpin 10.000 orang buat ngeratain benteng gunung. Gue dan tuan gue diselamatkan dari sarang bandit. Lord Jiang adalah penyelamat dari tuan gue dan gue. Pertempuran Black Wind Ridge, gue dan mentor gue masuk tentara sebagai dokter militer. Puan muda Xie, lu gede di Beijing, lu pasti belum pernah lihat daftar pahlawan Yingtian nyebrang sungai api merah. Gunung mayat, sungai daging dan darah, kalaupun mereka berantem sampai orang terakhir, pasukan Jiang kagak mundur seinci pun. Sekarang, mereka malah dihukum mati karena pengkhianatan oleh orang-orang di pantai. Gimana Wuzi bisa percaya omong kosong kayak gitu? Gue takut itu apa? Yang mulia. Kasian, gue percaya keahlian medis lu. Tapi, mereka kagak percaya sama keluarga Shen. Cewek muda lu lagi ngapain di sana? Rusakin pintunya buat gue. Gue nyinggung Nona Shen. Kalau gue, tuan muda, kagak ngalangin jalan dari luar. Gak ada yang bisa bertahan hidup. Dia emang punya pikiran yang jahat. Sengaja dikejar ke Candi Puhua. Dia ngambil pose ini buat narik perhatian gue. Lo yang nulis ini? Ya, biar gue tunjukin yang mulia. Ngomong yang bener, konsultan lu Gufang.
Baru gue lihat si Yujin menuju ke arah pavilion harta tersembunyi. Lu lihat dia kagak Mbak Chen? Gue lihat. Apakah Yang Mulia Putra Mahkota lagi nyari Tuan Muda Xie? Di mana tuh cewek ketemu Xie Xiaoye? Di jalan ke anjungan harta karun tersembunyi. Kayaknya dia ada orang yang nemenin dia. Jujur aja, orang ini adalah penjahat besar istana kekaisaran. Kalau ada penyembunyian, dianggap sama. Mbak Chen gak bisa ngeliat muka orang itu dengan jelas. Yang gue lihat cuma Tuan Muda Xie yang mendukung seorang biksu muda. Biksu muda itu kelihatan sakit banget. Dia nyender pelan ke Tuan Muda itu. Gue mau nyapa lu. Tapi pas Tuan Muda ngeliat gue, dia langsung nuntun biksu muda itu ke arah ruang makan. Peggy mencukur kepala dan ganti jubah biksu. Gak heran kalau gue gak bisa nemuin siapa-siapa. Pergi cari ruang meditasi. Yang Mulia, pelayan ini udah bawa Nona Shen balik. Mereka ditaruh di ruang meditasi. Dia bisa manggil dokter kekaisaran buat perawatan darurat. Dokter kekaisaran bilang kalau nona kedua itu sakit. Bahkan pas sehat, mereka bertingkah kayak budak. Dan 100 kali lebih sehat. Kagak sakit. Shen Jialiannya nganterin dia pergi. Bener-bener lu yang bikin masalah ini. Apalagi yang lu mau omongin? Lu masih berani bilang kalau bukan lu yang bikin Jung ngusir Lian Er. Makanya, ini peringatan terakhir lu. Jangan mikir buat nyentuh dia lagi. Yang Mulia, emang lu suka banget sama adiknya Mbak Chen? Kalau lu kagak suka sama perempuan yang penuh rencana, kalaupun lu punya keindahan Chang'e, tapi dia punya hati yang beracun. Kalau berani nyentuh Lian Er lagi, gue pastiin lu keluar dari ibu kota, Salam kenal, Yang Mulia Putra Mahkota. Lian Er udah jadi putri mahkota masa depan gue. Keluarga Shen lu sebenarnya lebih suka perempuan beracun itu, Shen Wan. Buat bikin Lian Er ngambil pedang peringkat 3 di ibu kota. Wei Chen kagak punya niat kayak gitu. Wei Chen cuma mau nganterin adiknya buat berobat. Kagak perlu penjelasan. Permaisuri Duda pengen ngeliat Lian Er selama ini. Tante bakal bawa Lian Er langsung ke dalam istana. Tetap di samping permaisuri janda buat belajar sopan santun. Setelah masuk ke dalam istana, kalau kaisar dan permaisuri ngeliat setan di mukanya, tanda lahir yang umum, itu adalah kejahatan, menipu kaisar. Seluruh keluarga mereka bakal dieksekusi. Linger, lu menderita di keluarga Shen. Yang Mulia, tolong jangan deket-deket. Serangan darurat Linger. Gue takut nularin penyakit gue ke Yang Mulia. Lu kagak perlu nabrak tulang lagi. Yang Mulia, bukan maksud gue buat bohong sama lo. Nggak usah takut Tante. Tante cuma marah sama lu. Lu kagak boleh ngehindarin bullying atau yang kayak gitu. Dia bersekongkol dengan keluarganya untuk ngepalsuin sakit dan nipu orang lain. Sejak Tante milih lu, mereka kagak akan pernah kagak suka lu cuma karena lu lemah secara fisik. Jadi dia gak merhatiin dasin gue. Tante tahu lu pernah ngalamin masa sulit di keluarga Shen. Oleh karena itu, kita bakalan bawa lu ke istana hari ini. Di hari pernikahan, lu balik ke keluarga Shen buat nikah. Masuk ke istana buat belajar tata krama. Jubah ini bisa jadi penutup untuk sementara waktu. Gimana bisa-bisa ngumpet di istana selama beberapa bulan? Gue sama sekali kagak bisa masuk ke istana. Yang Mulia, gue mau ketemu adek gue dulu. Mana tuh Mbak dan Nona muda? Kenapa cuma lu doang? Kuil Puhua penuh dengan tentara. Bukannya gue udah bilang buat tetep di samping kakak kedua lo setiap saat? Nyokap dan kakak kedua gue dikirim ke Gunung Song oleh putra mahkota. Gue lewat Tibet. Jin Ge juga nyalin beberapa kitab suci buat neneknya. Ibu dan adik yang lebih tua. Apa putra mahkota udah gila? Gimana caranya kita bisa balikin hal yang mematikan dan jelek ini? Yang Mulia, gue udah ketemu. Lianer, ada yang mau diceritain? Lu berdua pergi ke Emerald Wave Pavilion di seberang jalan. Lianer, kagak usah takut. Tante lagi ngeliatin lu di sini. Biarin aja. Adek gede, kita ke pavilion ngobrol yuk, oke? Sui sekarang, hidup seluruh keluarga lu ada di tangan lu. Lu harus bantuin adek lu ngelewatin cobaan ini. Madam Shen, kenapa lu kagak bisa ngomong secara terbuka dan jujur? Dia bersikeras buat bisikin di telinganya di belakang punggung tantenya. Ibu, kagak usah khawatir. Gue pasti bakal jaga adek gue dengan baik.
1 kasus, 2 bunga. Berubah jadi 1 Buddha dan 1 setan. Memegang penghalang 10.000 jiwa. Goresan kuas, membuat seluruh rumah tandus. 1 Buddha, 1 setan, keluarga Shen kagak bisa berakhir kayak gini. Adek. Yang Mulia Putra Mahkota, akan membawa gue ke istana untuk belajar tata krama. Selamat adek kecil. Kagak, adek, bukan maksud gue buat pamer. Adek kecil, tolong jangan nangis di sini. Kalau lo nangis terus ngerusak dandanan lo, Putra Mahkota di luar pavilion ketakutan. Itu bakalan parah banget. Gue denger dari kakak gue. Adek yang lebih tua bisa bikin selaput obat. Olesin ke muka buat ngilangin bekas luka atau tanda lahir. Adek tolong bantuin gue ngobatin film obat ini. Dunia mau bawa gue ke istana. Kalau gue masuk gini pasti ketahuan. Waktu itu, seluruh keluarga bakal bersalah karena nipu kaisar. Paling bagus, pengasingan. Pelanggaran berat bisa berakibat eksekusi. Itu kagak bakalan berhasil. Kenapa adek gue gak bisa? Kagak dikasih tahu kakak lu? Apa mungkin ramuan setan gue jadi kebal kalau dipakai berlebihan? Suster, gue suka banget sama Yang Mulia Putra Mahkota. Gue gak bisa kehilangan dia. Kakak gue bilang sih, baik-baik aja dalam jangka pendek. Pasti ada gue bantuin gue. Gue kagak bisa kehilangan Yang Mulia Putra Mahkota. Lian lo mohon-mohon apaan ke dia? Yang Mulia. Laporan Biro Kota Kekaisaran, kuil itu menampung pejabat dinasti Liao yang nyamar jadi biksu. Hamba lu yang rendah hati itu pergi pakai baju polos buat nyelidikin, tapi kagak disangka-sangka. Kayak teri-teri. Gak disangka, Jiang Fujiang beneran bawa Imperial Guards. Lo harus rebut orang dari tangan gue. Yang Mulia Putra Mahkota telah meluncurkan serangan besar hari ini. Apa juga buat nyari peran akting? Kenapa lo ngikat Wakil Jenderal Chiang? Hamba lu yang rendah hati itu cukup curiga, kalau dia adalah sekutu penipu dinasti Liao. Persetan ama acara lo. Jangan biarin gue keluar. Jelasin kalau kita dari faksi Lonely yang dikirim buat nangkep penjahat berat. Lu biarin dia pergi. Hamba lu yang rendah hati bakalan nyelidikin ama Huang Ming. Kalau Jiang Fujiang emang bener-bener polos, pelayan lu yang rendah hati pasti bakal datengin lu buat minta maaf dan nganterin lu pergi. Bushan, pelayan lu yang rendah hati pergi dari rumah hari ini. Orang tua gue mempercayakan harta leluhur mereka ke gue. Dia nyuruh kalau itu harus diserahin ke Nona Shen secara langsung. Bisa kagak gue pinjem salah satu HP lu buat ngomong beberapa kata ke yang lain? Yang Mulia dan Nona Shen, gue bakalan nyusahin lu. Lu pinjemin gue pavilion ini sebentar? Tante kagak suka abadi. Tapi gue juga gak suka lihat dewa berduaan sama laki-laki lain. Yang Mulia. Jangan ketipu sama penampilan perempuan ini. Awas sama peoni beracun. Apa orang ini udah gila? Jun Zijiao kagak bisa ngedeteksi kasarnya suara itu. Makasih udah ngingetin Yang Mulia. Tuan muda. Makasih ya. Gue pernah denger lo jago pedang. Ini sesuatu yang bokap gue ngotot gue kasih ke Elo. Kalau udah suka yang galak kayak gini. Menteri yang berjasa itu terlalu berharga. Bisa gak sih kita tuker sama kenang-kenangan yang beda? Ini tanda cinta gue. Token perusahaan perdagangan keluarga Xie. Xie bilang lo bisa milih apa aja yang lo suka di toko. Guru muda Xie berniat untuk menggunakan seluruh kekayaannya. Lu bakal dateng dan nikahin gue? Lu beneran udah nebak? Karena emang gitu, terus gue pasti gak akan sopan. Anggap aja ini sarung bantal lu buat hari ini. Yang Mulia Jiang Xingui punya bukti yang mengkriminasi terhadap pengawal kekaisaran. Kalau Xie Yujing buka mulutnya, ini sangat merugikan bagi keluarga Shen dan Yang Mulia. Tante kagak bakal ngasih dia kesempatan buat nyelidikin lebih lanjut. Bapak Kaisar saat ini menjabat sebagai komandan bajak laut di prefektur Huai. Setelah balik ke istana, tante itu ngajuin peringatan yang minta Xie Yujin dipindahin buat nekan bandit. Udah ngatur di prefektur Huaizu sebelumnya, tante pengen Xie Yujin pergi dan kagak pernah balik lagi. Bandit berkeliaran di prefektur Huai?
Waktu yang tepat buat pembunuhan dan pembakaran? Nijaga. Kulit mirip es dan tulang mirip giok. Ningmo, Haochi. Bu, lihat muka adek gue sekarang. Memuaskan kagak buat lo? Mirip banget sama Simba. Nona kedua kelihatan kayak, praktis gue udah hafal semua kecantikan lo. Lo kayak ibu dan anak yang diukir dari batu yang sama. Emang gue fit masuk keraton dengan tampang kayak gini? Anak baik, nyokap lo bakal nemenin lo ke istana. Pergi ke Permaisuri dan Nyonya Shen. Yang mulia putra mahkota udah mau berangkat ke istana. Heran gue, apakah madam udah siap? Eunuch Li udah selesai berkemas. Yang mulia udah ngomong. Nona muda kedua itu rapuh. Gue naik gerbong yang mulia ke istana. Yang mulia secara pribadi, nganterin dia naik kuda. Pelayan ini bakalan nganterin nona kedua ke sana langsung. Jangan takut, nyokap lo ada di sini sama lo. Naik ke gerbong. Ibu lagi hati-hati ngajarin lo aturan istana. Kita kagak bakalan ngebiarin lo punya masalah. Sui, 2 hari lagi lo juga harus masuk ke istana, buat ngungkapin rasa terima kasih lo ke Kaisar dan Permaisuri. Lo harus balik ke tempat tinggal lo, dan istirahat hari ini. Ibu bakal nemenin ke istana lagi nanti. Keputusan Permaisuri. Permaisuri bilang, berhubung yang mulia putra mahkota, pengen bawa Nona Shen ke istana. Kenapa kita kagak ajak Nona Shen ikutan juga? Permaisuri nyuruh koki kekaisaran buat nyiapin makan malam. Tolong kedua mbak dapat setengah harga. Kepergian Sui. Sorotan Ling udah dicuri abis-abisan. Permaisuri janda pasti sengaja ngelakuin itu. Saat ini, gue mungkin lagi meledak karena kegembiraan di dalam. Masuk ke dalam istana, kalau lu kagak boleh ngomong sesuatu, ya tutup mulut lu. Sikap kayak gimana sih ini? Tadi aja, pas ngadepin penjelasan si Yeyu, cara dia ketawa tanpa syarat. Kenapa lu bertingkah menjauh banget di depan pihak berwenang? Tante Heng, paham. Dia main susah payah buat dapetin. Dia pengen pakai cara ini buat dapetin kembali perhatian tantenya. Konyol banget. Nona muda, yang mulia putra mahkota kagak pernah memperlakukan lu kayak gini sebelumnya. Gimana nih sekarang? Enak kagak kayak sekarang? Pelayan ini takut nona kedua kagak ngenalin Lizu. Siapa tahu masalah apa yang bakal dia timbulkan kalau dia masuk ke istana. Jangan sampai ini ngaruh ke kekhawatiran nona soal bunga tahun baru. Haha, ada apa sih yang harus ditakutkan keseret-keseret ini? Ibu saat ini, dia mungkin lagi ngajarin dia secara pribadi di gerbong. Sayang banget aturan bukan sesuatu yang bisa lo sebut 3. Bisa dipalsuin cuma dengan beberapa kata. Lupain, lu kagak perlu belajar lagi. Bu, di mana gue kagak cukup bagus? Bisa gue benerin? Gue kagak bisa kehilangan kesempatan buat jadi putri mahkota. Susah buat lo dalam jangka pendek. Dulu, ada klub belajar sopan santun. Butuh waktu 3 bulan, penuh. Setelah lo masuk ke istana, awasin aja gerak-gerik adek lu. Coba ikutin. Lu baru balik ke Beijing dari Zhuangzi, gue rasa Permaisuri kagak bakal terlalu kasar ke lo. Oke, gue dengerin nyokap. Ingat aja, lo harus nunduk pas lo ngeliat Kaisar dan Permaisuri. Lu kagak boleh bangun kecuali mereka nyuruh lo. Pas Kaisar atau Permaisuri bilang, bangkit. Lo harus ngungkapin rasa terima kasih lo sebelum bangun. Poin-poin kunci ini, kagak boleh diabaikan. Itu ibu, gue inget. Adek gede, kita bareng yuk. Hambamu yang rendah hati menyapa yang mulia Permaisuri. Semoga yang mulia Permaisuri diberkati. Warner, cepet datang ke samping tante lo. Tante lo udah lama gak ketemu lo. Ibu bilang kalau lu kagak boleh bangun, kecuali Permaisuri nyuruh lu. Permaisuri kagak manggil gue barusan. Apa gue gak boleh pindah? Buat yang kagak bisa gerak, kagak perlu formalitas. Permaisuri sie. Ini bego lagi ngapain sih? Nih, apa mungkin itu Nona Shen kedua, yang baru aja dibawa keluarga Shen balik ke rumah gede mereka? Tante Permaisuri, itu emang adiknya Mbak Chen. Sebuah nama tunggal yang mengandung karakter Chu. Jogrok. Yang mulia Permaisuri ngasih lu izin buat bangkit. Cepat-cepat berterima kasih ke Permaisuri. Permaisuri sie. Orang bego yang kagak bisa dibantu. Ini adalah ketidakhormatan yang terang-terangan terhadap keluarga Shen. Yang mulia, gue minta maaf. Gue kagak bermaksud. Kaki gue mati rasa karena kelamaan jongkok. Kayaknya Nona Shen punya sopan santun. Gue harus mempelajari ini dengan baik. Aye bakal. Gue pasti bakal belajar aturan dengan baik buat nunjukin ke yang mulia.
Nona kedua, lo harus nyebut diri lo sebagai subjek lo di depan Yang Mulia. Buat bales, kita harus ngomongin dulu tentang Yang Mulia Permaisuri. Jangan pernah nyebut diri lo sebagai lo atau gue. Udah cukup? Yang Mulia, tolong tenang. Itu semua gara-gara bokap gue gak ngajarin dengan benar. Kali ini balik ke rumah, bokap lo pasti bakal baikan sama dia. Tante Permaisuri, tolong tenang. Pas Chan balik dari kuliah. Butuh waktu 3 bulan buat belajar dan jadi. Bu Chan percaya kalau tantenya yang ngelatih dia sendiri. Pasti bakal ngebantu adik gue cepet gede. Kagak ada yang orang suci. Gak ada yang lahir dengan kemampuan yang luar biasa. Lu setuju, kagak? Jogrok. Lega dan serangan. Gue udah nyiapin hadiah yang kagak memadai buat serangan. Ini buat ngebuat lu sekarang. Anak perempuan lu yang rendah hati berterima kasih ke tante lu atas hadiahnya. Ini kagak bisa dimaafin. Bahkan lebih megah dari burung gagak Phoenix berekor 9 yang diberikan Yang Mulia Putra Mahkota ke gue. Kenapa gundi kekaisaran itu punya dia? Tante Guan udah gue hukum. Ngirim Madam Shen pergi dari istana. Eneng. Bukannya Yang Mulia Permaisuri bilang kalau dia pengen kita nginep buat makan malam? Kenapa lu pergi? Nyokap, kenapa lo mukul gue? Ngapain gue nabrak lo? Gue ngelakuin semua yang nyokap gue bilang. Kata emak, cuma pas Yang Mulia Permaisuri ngomongin hidup gue bisa bangkit. Permaisuri kagak pernah nyebutin kisah hidupnya, jadi berani-beraninya gue ngangkat kepala. Ini salah gue? Gue jahil soal tata krama dan sopan santun. Ngelakuin ritual di depan aula? Bukannya ini disebabkan oleh lo. Lo ngomong apaan sih? Kan gue bilang ini semua salah lo. Lo ninggalin gue di luar selama 15 tahun. Lo tahu kagak hidup gue kayak gimana? Gue ngikutin bokap angkat gue lewat jalanan. Nyanyi jalanan. Gak ada yang pernah ngajarin gue tata krama keluarga. Dan gimana sama adeknya? Dia ngambil semua yang jadi milik gue. Nikmatin tata krama yang paling bagus. Kalau gue punya hidup dia yang baik, gue juga bisa jalan dengan anggun. Gue juga bisa jadi wanita bangsawan yang disukai oleh permaisuri. Diem lu bego. Bego banget gue. Terus ngapain bawa gue balik? Mending gue mati di luar sana. Lihat apa yang gue pakai. Itu semua sampah yang kagak punya adek. Terus lihat kamarnya, yang numpuk tinggi dengan perhiasan emas dan perak. Meskipun gue kasih semua yang Wanji punya, gue bakal tetap kasih kertas ini. Lo kagak bisa jadi orang kayak dia. Kok ibu bisa tahu kalau gue gak bisa? Yang Mulia Putra Mahkota mungkin bisa suka sama gue. Kenapa lo kagak suka sama adeknya? Kualitas yang paling berharga dalam diri seseorang adalah kesadaran diri. Kalau Putra Mahkota tahu apa yang ada di muka lo, apa dia bakal tetap suka sama lo? Om Li bisa belajar. Tapi tanda lahir yang selalu ada ini. Ibu, tolong bantuin anak lo. Adik dia berbakat banget di bidang seni, dia pasti bisa nyembuhin muka gue. Baik. Terus gue kasih lo kesempatan terakhir. Mulai besok, semua pengeluaran lo bakal ditanggung sama adik lo. Kapan dia bangun, dan kapan dia istirahat. Mata kuliah apa yang harus diambil, dan prinsip apa yang harus dipelajari. Mereka semua pasti sama persis kayak dia. Lo cuma punya waktu 3 bulan. Sukses dalam belajar mengarah ke kemenangan. Kalau gak bisa belajar, mati doang. Anak perempuan tertua, istri dan anak perempuan kedua akhirnya tenang. Pelayan ini baru aja ngeliat madam masuk ke gerbong. Mukanya udah sehitam Guan Yu. Nona muda. Apakah nona muda kedua itu menyebabkan bencana besar di istana? Ini baru awal. Kehidupan masa lalu, Jin Miaoyi juga ngundang para gubernur istana. Tapi bakat Shen Lian terlalu buruk. Dia bikin orang marah sampai pergi. Kalau gue kagak ada di samping dia, ngajarin dia dengan teladan di masa hidup ini. Bantu dan dukung. Mari kita lihat gimana Shen Lian di kalangan elit ibu kota. Sejauh mana sih bisa pergi? Entah itu standar atau bukan, Ratu bergerak dengan kecepatan penuh. Jadi sebentar lagi kita ke prefektur Huaizhou. Catatan yang gue selipin di kantong brokat. Apa dia beneran lihat? Stop, berhenti sekarang. Nona, lo bener-bener tabrak sama gue. Kenapa gue baik-baik aja? Ibu, dari si Nona itu bener-bener kehilangan kendali. Gue udah gak bisa nahan lagi. Lo mau ngapain, Nona? Di luar terlalu bahaya. Ada tebing di luar gerbang utara. Kalau di mobil kagak stabil,
kita semua bakalan hancur berkeping-keping. Jadi apa yang harus kita lakuin? Pegang kuat-kuat gadis itu, dan jangan cepet-cepet tarik dia ke belakang. Lu lepasin talinya kayak gini, semakin keras lu tarik, semakin cepet kudanya lari. Kuda itu makin ketakutan, dan jadi gila. Di depan ada tebing, santai aja pengekangan lu, biar dia lari sesuai nalurinya. Bodi mobil kagak bakal kebalik. Tetap tenang. Jilian Junuyong. Jeroin. Ah, jangan kejar-kejaran. Pertama selamatin orang, Gubernur Timur. Pegang erat-erat. Lu mau turun kagak? Ada yang mau gue omongin. Makasih buat istana 10.000 jiwa lo. Keahlian catur mission bener-bener luar biasa. Busur ini, cocok banget sama lo. Dia gak cocok buat gue. Ambil balik. Jadi Nona Shen, ada yang mau lo omongin ke gue? Lu lihat kagak catatan yang gue tinggalin buat lu? Lu juga ninggalin catatan? Nggak, lo nulis apa ke gue? Berhubung pengawas ngotot, supaya gue ngomong sendiri. Terus dengerin baik-baik. Putra mahkota dan Shen Chengxiao udah ngatur jebakan di prefektur Guizhou. Kita cuma nunggu lu bawa orang-orang lu. Mereka bakal masang jebakan di laut buat ngebunuh lu. Lu kagak bakal balik lagi. Ente? Kenapa lo ceritain ini semua ke gue? Gak mungkin orang tua gue berbuat baik juga ke lo. Lu mau nyelamatin gue? Kisenzan Shuichi no Shudo. Tanpa orang-orang yang berbudi luhur, jalan kagak bisa ditegakkan. Gue tau keluarga Shen kagak bisa dipercaya. Lo kagak percaya sama gue. Tapi awasi aja, gak pernah buruk buat waspada sama orang-orang di sekitar lo. Terlepas dari tujuan lu, kali ini gue percaya, Nona Shen. Makasih udah ngasih obat ke sungai. Dia cerita sesuatu ke gue setelah dia bangun. Dulu, tentara keluarga Jiang, dikasih peta medan Blackwind Ridge. Lu udah nyelamatin penduduk kota, Jiang Wing minta gue kasih pesan. Pesan apa? Abang lu Shen Chengxiao, punya nyubit adik ipar Jiang yang paling tua, Xiao. Dia hamil 3 bulan dengan duitnya. Ini adalah harapan terakhir keluarga Jiang. Jiang Lin mau mohon buat nyelamatin dia. Aneh ngerti? Ada yang dateng nih. Gue harus pergi sekarang. Dah. Alexia, Kaisar udah nyuruh istrinya dipanggil. Kita harus nemuin cewek muda itu. Berhenti dan lihat-lihat. Adik senior akhirnya punya misi. Mau kita ngapain kali ini? Masuk ke ibu kota, timur, barat, selatan, utara. Bikin kerusuhan di bawah kaki Kaisar. Seperti yang diharapkan dari adik senior. Gue kagak mau rusuh biasa. Pakai 10.000, jadi catur. Semua orang jahat berzina dan menyiksa. Kita harus jadiin ini masalah besar. Pengadilan terpaksa menggerakkan pengawal kekaisaran untuk masuk ke kota. Komentar. Begitu pengawal kekaisaran digerakin, perkemahan itu kosong. Lu langsung mimpin pasukan elit lu buat nyusup dan nyelamatin mereka. Siapa yang bakal nyelamatin keluarga Jiang yang kaya? Ada gerbong milik keluarga Shen di luar gerbang utara. Dia balikin buat gue. Danta. Ada yang mati. Ada apa di luar? Nyonya itu daftar buat berontak. Tangan gak bisa ninggalin kota. Balik badan dan pulang cepat. Yang mulia, tolong selamatkan gue. Lindungin tuh, Mbak. Lu bego yang ganas. Lu beneran memperlakukan emak lu sendiri kayak musibah. Lu hampir ngebunuh gue, lu tahu kagak? Bun, gue gak bermaksud. Orang-orang itu ngeri banget. Kalau anak perempuan diseret keluar, pasti bakalan sobek berkeping-keping. Lu tahu lu bakal mati. Terus ngapain lu dorong gue barusan?
Gimana lo bisa cedera kayak gini? Kepala keluarga dirusuh sama Chen Wen. Gerbong-gerbong dari berbagai kabupaten bergegas keluar kota dan menghilang. Gerbong yang ngangkut si wanita dan marskal kedua dibalikin sama para perusuh. Orang itu udah ngilang tanpa jejak, mereka pergi buat nyesuain penjaga. Temuin Tumba dan 2 anak perempuannya. Lord Shen, anak lu udah balik ke rumah? Yang mulia. Wei Chen merujuk ke orang yang, bersama dengan 2 anak perempuannya, belum kembali sejak saat itu. Mereka dibawa pergi dalam kekacauan. Wei Chen udah mau masuk ke istana buat musir penjaga kekaisaran dari pandangan yang mulia. Ling'er dibawa pergi. Pas mereka ninggalin rumah gede hari ini, lo harus kirim lebih banyak penjaga. Status dia yang sekarang udah beda. Kalau ada sedikit pun petunjuk mayat, tante bakal nanyain lo. Shen Ming langsung pergi buat ngegerakin pengawal kekaisaran. Ulasan Zhu Cheng. Tapi yang mulia, ada hal-hal penting yang harus dilakuin di prefektur Huaizu malam ini. Diam. Shen Lian adalah tunangan tantenya. Dia adalah putri mahkota masa depan. Kasih ke tante gue dengan segala cara. Pastiin dia balik dengan selamat dan sehat. Yang mulia. Adik yang paling sulung ngubek-ngubek seluruh kamiliter Yulin. Perempuan hamil, yang namanya Xiao, kagak bisa ditemuin. Itu loh, itu magangnya Li Shenyi Wan Wan. Madam Jiang gue. Jiangling masih hidup. Jiangling berharap lo bakal selamat. Gue bakalan ngirim orang buat lanjut nyari Shaw Brothers. Kita bawa lu ke Gunung Muxian buat berlindung dulu. Gak usah, cewek Shen. Makasih ya, tapi kita kagak bisa ngebiarin ancaman eksekusi jatuh ke bidang medis. Jadi lu mau kemana? Kita mimpi pengen balik. Kita bakalan mempertaruhkan nyawa kita buat anak-anak keluarga Jiang di jurang. Siapa yang lu mau gugat dengan bunuh diri lu sendiri buat buktiin kalau lu kagak bersalah? Anjing udah mati banget Bencong Hanshu. Keluarga Jiang udah jatuh ke keadaan kayak gitu hari ini. Lu pikir kaisar kagak tahu kalau putra mahkota yang ngelakuin itu? Keluarga Jiang nyerang kreditur mereka di Xinjiang Selatan. Keluarga besar banget, dengan reputasi bergengsi. Bahkan kagak ada prosedur buat nganterin tersangka balik ke ibu kota, buat sidang ulang. Mereka langsung ngebantai seluruh keluarga Jiang. Soalnya dampaknya terlalu gede. Mereka yang berkuasa pengen motong simpul Gordian. Kalau lu pergi, dan nuduh putra mahkota kayak gini, mereka bakal dibunuh di jalan sebelum mereka nyampe gerbang istana. Apa kita emang kagak punya solusi? Penurunan harga adalah kesalahan yang parah. Bahkan surga aja kagak adil. Jangan nangis, paling parah, kepala pangeran gue tebas aja. Ngegantung di gerbang kota, bunuh orang itu gampang. Tapi, tuduhan pengkhianatan keluarga Jiang bakalan dibalikin sepenuhnya. Kehinaan untuk selamanya. Adek Wei? Ada caranya. Cara apa? Ulang tahun Permaisuri Duda 20 hari lagi. Semua keluarga terkenal di ibu kota bakalan pergi ke perayaan ulang tahun Yongxin Gong. Lu udah nulis sumpah darah? Tapi inget, lu kagak boleh bilang ke putra mahkota. Cuma pegawai putra mahkota yang bisa ngelakuin ini. Jiang Xingyi dan Wang Dequan. Kenapa mereka lapor ke putra mahkota? Kaisar, untuk melindungi tentara Chu, gue pasti bakal bunuh lo semua buat ngedimin lo. Cuma kambing hitam di kota daerah yang bisa dikasih ke kaisar. Ambil semuanya. Demi meredam amarah publik, baru deh mereka bakalan ngikutin alur. Bersihin nama keluarga Jiang laki-laki. Perencanaan harus dilakuin langkah demi langkah. Cuma dengan bertahan hidup, orang bisa bales dendam ke orang mati. Biar kita lakuin apa kata Nona Shen. Shen Yatu sekarang ditangkap sama penjaga kekaisaran di mana-mana. Lo mau kirim kita ngumpet kemana selama 20 hari ini? Istana Yongxing sekarang jadi gerbang utara kota. Siapa yang bawa penjaga kekaisaran buat ngomentarin putra mahkota lagi? Dan Shen Chengfeng, tuan muda kedua dari keluarga Shen, baik. Liu Mingzong ngirim beberapa orang buat nyusup ke kerusuhan. Bahkan Shen Ershang pun dijatuhin. Gue pengen kakinya. Aduh, muka gue. Jangan takut. Mereka udah nyampe. Yang mulia, itu bener-bener serem. Nona, tolong panggil orang buat nyelamatin madam. Muka bini lo lecet gara-gara langkah lu yang kenceng. Yang mulia, gerbongnya kebalik barusan. Terlalu gelap untuk gue lihat dengan jelas. Gue kagak bermaksud. Tante tahu kalau itu bukan salah lo. Tante bakalan pergi, dan manggil abang kedua lu buat nyelamatin nyokap lu. Aduh, kaki gue. Kagak, tuan muda kedua bakalan baik-baik aja. Tuan muda kedua pasti bakalan eneng.
Lu masih berdiri di situ buat apa? Tolong minta salah satu wanita ilahinya buat periksa dia. Istri dan anak kedua dalam keadaan buruk. Dokter kekaisaran bilang pahanya diinjek-injek. Perdarahannya kagak mau berhenti. Buat nyelamatin nyawa lu, amputasi harus segera dilakukan. Wadon, tunggu apa lagi nih? Wajar, itu obat penyelamat nyawa. Panggil cepet dokter kekaisaran buat memotong anggota badan. Bilang ke dokter kekaisaran, selamatin nyawa Tuan Muda Shen. Kalau emang kagak mungkin buat nyelamatin kedua kaki. Yang mulia. Tolong, Kane, Nona Shen Liang di mana? Gerbong wanita dan wanita muda itu berlari keluar kota. Anak bawahan gue lagi ngirim orang buat nyari. Yang mulia, tolong kirim lebih banyak penjaga kekaisaran buat nemuin Wan Wan. Dia itu, magangnya, Li Xianyi. Dia pasti bisa ngelakuinnya, bahkan dengan kakinya yang gak bisa dia selamatin. Kalau ibu kehilangan nyawa, pas lagi nunggu adik tertuanya. Itu bakal jadi proposisi yang kalah. Abang kedua, baru aja kehilangan sepasang gambar. Diem, Tuan dan pembokak udah balik. Guru, tolong kirim orang buat nemuin Wan Wan cepet. Kaki Feng Er, perlu dipotong. Matahari-matahari pasti bakal punya cara. Lu mau nyentuh atau kagak? Nona muda, jangan khawatir, nih tangan bisa sembuh. Kenapa si Nona nyakitin dirinya sendiri? Heyong, warga desa Anling. Marga asli Gu, nama kasih Jing'an. 15 tahun yang lalu. Zheng Yi pengen ngerebut bayi, keluarga Gu yang umurnya 3 hari. Putri masuk paksa ke rumah keluarga Gu. Racun itu bikin pasangan yang baik itu bisu. Kak, gue bener ya? Nona muda itu salah sangka seseorang dengan orang lain. Gerbongnya udah dibenerin? Pelayan itu bantuin si Nona dapetin kembali kecerdasannya. Kakak, gue tahu kalau gue bukan anak dari keluarga Shen 6 tahun yang lalu. Sebelum balik ke Shenfu, gue udah jenguk orang tua gue di desa Anling. Kakak gede. Gue kagak akan pernah ngidam kekayaan dan kemuliaan istana ilahi. Gue kagak pernah lupain perseteruan keluarga gue. Percaya sama gue? Apa gue bisa nuker nyawa gue demi Yaning lo? Ayah bilang Yaning seneng. Dunia bersuka cita. Kita bersaudara, udah bisa jalan berdampingan mulai sekarang. Tangan lu kagak apa-apa. Keluarga Shen udah dateng? 6 tahun yang lalu, Shenyang dibongkar. Kuda itu nginjek dan ngeremukin telapak lutut abang keduanya, Gu Jinghong. Usaha yang rusak hidup kakak gue yang kedua. Hari ini gue patahin tangan ini cuma buat beli waktu. Lu bakalan tahu sebentar lagi. Gue balas dendam sama kakak gue yang kedua. Ingat itu. Gerbongnya kagak terkendali. Kita ketemu Yang Master Xie. Tangan gue patah karena kecelakaan oleng. Gerbongnya kagak terkendali. Kapal ilahi kagak bakalan ngebiarin ini pergi dengan gampang. Kakak gue kemungkinan bakal menderita sakit fisik. Posisi lu sekarang bakal ditahan sementara. Aneh ngerti? Nona muda Jiling. Kita jemput dan langsung anterin pulang. Tuan muda kedua lagi nyiapin di gerbang kota. Berdarah terus? Dokter kekaisaran bilang kalau amputasi mungkin perlu buat nyelamatin nyawa pasien. Gimana bisa kakak gue yang kedua terluka parah? Tangan lo. Kaki gue patah dan gak bisa naik kuda. Kondisi kakak gue yang kedua gak bisa ditunda. Shen Hui, lo gak perlu khawatir sama gue. Bahkan manjat, gue juga perlu balik ke kota buat nyelamatin kakak gue yang kedua. Gerbongnya udah dibenerin, lo bisa jalan lebih cepet. Nona, kenapa lo kejam banget sama diri lo sendiri? Ngapain repot-repot? Ngapain repot-repot 6 tahun yang lalu? Shen Chengfeng naik kudanya di jalan. Gue remukin hati kiri kakak kedua gue sendiri, Gu Jinghong. Pengeluaran kakak gue yang kedua pas umur 2 tahun. Puisi pas umur 5. Harusnya dia jadi runner-up termuda di dinasti Shang. Semuanya hancur di bawah kuku kudanya. Ya ampun, gimana dengan keluarga Shen? Mereka cuma ngirim pramugari yang jelek. Melempar 1 atau 2 ons perak kayak ngasih duit ke pengemis. Mereka bahkan diam-diam nyogok dokter-dokter yang kagak bermoral. Mengabaikan sujud dan permohonan orang tua gue, yang ngegergaji kaki kiri kakak gue yang kedua. Orang tua yang datang buat nuntut keadilan, dipukulin pakai tongkat. Ngatur, atau bahkan bahaya, kalau berani bikin masalah lagi. Bahkan kaki kakak keduanya yang satu lagi, kepotong. Dia merusak kehidupan kakak kedua gue yang paling cemerlang. Apa pentingnya kehilangan sepasang kaki sekarang? Kenapa mereka kagak balik lagi setelah selama ini? Ibu udah pergi lama banget, hati kakak gue yang kedua lagi gak tenang. Mending dengerin anak perempuan. Dokter kekaisaran memotong kakinya. Rahasiain itu penting.